Walhasil kesimpulannya, tidak benar kalau Islam Nusantara ada semangat tidak hormat pada Habib. Gak ada itu. Memusuh Habib apalagi. Saya cium tangan. Siapapun Habibnya lah. Waktu tua muda saya cium tangan. Ya Allah, banyak sekali cerita orang yang tidak menghormati Ahlul Bait. Dia jumpa Rasulullah, mukanya Rasulullah berpaling, tidak mau berhadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang di dunia ini ada di jalan yang benar, meyakini kebenaran sebagai kebenaran, sehingga kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Dan juga nanti di akhirat Allah takdirkan kita menjadi orang-orang yang akan mendapatkan anugerah kebahagiaan untuk selama-lamanya. Itu yang terpenting. Kamu berdebat masalah apapun, berselisih dalam soal apapun, tetap saja kita ingin yang terbaik di dunia, terbaik juga di akhirat. Jangan sampai kamu tidak suka kepada orang-orang yang kamu anggap ngaku-ngaku Habib, lalu kamu doakan pula mereka sial. Tidak boleh mendoakan orang sial ya. Tetap kita doakan siapapun selalu dengan doa yang baik. Apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj ini ya. Yang pertama kita sepakati dulu, beliau itu dengan sharih menyatakan bahwa Habib adalah dzurriyyah Rasulullah SAW. Satu. Yang kedua, bahwasanya Habib itu ya orang-orang Yaman itu. Ya dari Ba'alawi itu, ya Al-Haddad lah, Al-Attas, As-Saqaf dan sebagainya. Biar kita lurus dulu. Biar tahu apa yang dibicarakan. Yang ketiga, di bagian akhir Kiai Said ini menggunakan doktrin. Artinya menakut-nakuti lah bahasanya. Banyak cerita-cerita orang yang berlaku kurang ajar lah kepada dzurriyyah Nabi, lalu bertemu dengan Nabi tidak disapa atau bagaimana gitulah. Pertanyaannya, kenapa orang sealim? Ya, saya yakin beliau alim ya. Kalau kamu tidak percaya karena berbeda dengan Kiai Haji Imad lalu kamu anggap tidak alim, ya silahkan, itu urusan kamu ya. Tapi saya itu fanatik dengan orang alim ya. Maka saya sangat menghormati Kiai Imad karena saya anggap sebagai orang alim. Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani orang alim. Kiai Said ini juga orang yang sangat alim. Walaupun kamu mungkin tidak melihat karya tulis ilmiahnya, tetapi beliau itu profesor doktor dalam bidang keagamaan. Apakah beliau belum membaca penelitiannya Kiai Haji Imaduddin? Ya wallahu alam. Atau jangan-jangan beliau tidak tahu kalau tidak ada kitabnya? Ya wallahu alam, saya tidak tahu. Cuma yang jelas kita mendengar langsung dari beliau bahwa beliau itu meyakini Habib itu dzurriyyah Rasulullah SAW. Sehingga beliau menyampaikan satu narasi yang tegas penghormatannya, yaitu cium tangan. Mau yang Habib yang muda, walaupun kita belum pernah melihat beliau cium tangannya Habib Bahar misalnya, atau Habib Mahdi misalnya, atau Habib Rehan misalnya. Tetapi ini satu narasi yang ingin disampaikan bahwa tidak ada yang disebut Islam Nusantara lalu tidak menghormati habaib. Ingat ya, Islam Nusantara, beliau tidak sebut-sebut masalah keturunan Wali Songo atau apa. Kita memahami narasi orang itu, kalaupun mau menginterpretasikan ke arah manapun, tetap jangan keluar dari konteksnya. Konteksnya Islam Nusantara. Artinya Nusantara itu mungkin kepada Islam yang ada di Indonesia ini yang berkembang. Tidak lalu ajarannya itu tidak menghormati para habaib. Terus kok pakai doktrin padahal kan bukan Habib? Berarti ini menjelaskan bahwasanya tidak mesti Habib yang mendoktrin. Artinya kalau ada doktrin tidak mesti dari Habib. Begitu juga tidak semua Habib itu suka mendoktrin. Ada Gus Kausar juga itu bahasanya kan doktrin. Kalau nanti ketemu Rasulullah, terus kamu nggak disapa, terus kamu mau jawab apa? Atau kamu ditanya, ini loh yang ini toh yang dulu menyakiti atau tidak percaya dengan dzurriyyahku. Itu kan sama-sama doktrin dan bukan dari Habib. Artinya jangan kamu berpikir bahwa yang mendoktrin itu hanya Habib. Asal doktrin Habib, enggak. Bukan Habib pun ya
ada juga yang doktrin. Terus kalau bicara masalah doktrin, ya kalau kamu baca Quran ya doktrin semua isinya. Menakut-nakuti dengan neraka itu kan doktrin. Menjanjikan surga itu kan doktrin. Kamu kan tidak perlu teliti secara ilmiah neraka itu bagaimana, tapi kan doktrin ada. Takutlah kepada api neraka yang apinya begini. Ya, bagaimana siksanya orang begini. Orang tidak sholat atau orang apa. Itu kan doktrin semua. Artinya satu pemahaman yang ingin ditanamkan ya. Kalau kamu dengar orang ceramah ya memang banyak doktrinnya sih. Cuma sekarang menjadi menarik doktrin ini karena dianggap membela nasab dengan doktrin. Penelitian ilmiah kok dilawan dengan doktrin. Yang ingin saya tegaskan dalam konten ini sederhana saja. Bahwasanya tidak semua yang anti atau tidak setuju dengan penelitian Kiai Imad itu berarti bukan orang alim. Itu pandangan orang dungu saja ya. Kalau menganggap ini kok tidak sepakat dengan Kiai Imad berarti bukan orang alim ya. Itu pandangan orang-orang dungu yang tidak mengerti orang alim itu seperti apa. Yang pertama. Yang kedua, penelitian Kiai Imad itu memang lebih banyak yang menolak. Saya ulangi lagi, penelitian Kiai Imad itu banyak yang menolak, lebih banyak. Sekarang kalau kita runut dari NU, ketua PBNU yang sudah 10 tahun menjadi ketua PBNU, yaitu Yai Said, ternyata narasinya ya seperti itu. Kemudian ketua PBNU yang sekarang bahkan sampai 2 kali mengatakan bahwa ya kita percaya, kita ikut Astawadul Adom, entah hujahnya barokah, entah hujahnya apalah, pokoknya jelas narasinya. Percaya. Kemudian ada juga ulama banyak sekali. Ada bantahan dari ketua PBNU bidang keagamaan itu juga menolak penelitian Kiai Haji Imaduddin. Jadi banyak ya. Jangan kamu anggap mayoritas orang ulama itu setuju. Apalagi kalau ditarik kepada ulama nasab. Ya. Mahdi Rojai isbat sah. Sayyid Al-Mar'ashi juga isbat sah. Dari nakib-nakib juga banyak yang isbat sah. Bahkan yang mengatakan tidak sah itu ya ada mungkin Dr. Sayyid Faudah, Audah, Allahumma yarham, sudah wafat ya, dalam blogspot itu. Begitu juga ada dokter siapa itu. Artinya, kalaupun mau main saling menghargai, ini adalah sebuah perbedaan. Namanya perbedaan, masing-masing itu punya argumentasi. Kamu melarang orang ngotot mengaku Habib, tapi kamu juga atas dasar apa memaksa orang tidak boleh mengaku sebagai Habib kalau dia ikut yang meyakini sebagai Habib? Tapi harus dibuktikan. Pembuktian apa? Pembuktian menurut kamu. Pembuktian menurut kamu itu pembuktian yang disepakati siapa? Kan begitu permasalahannya. Toh Sayyid Mahdi Rojai mengisbat mereka sah, ulama nasab tidak menuntut pembuktian DNA. Terus kenapa tiba-tiba harus ada tes DNA? Siapa ini? Ya kalau dianggap, tapi ini masuk akal. Ya menurut akal siapa? Menurut akal kamu. Ya silahkan. Kalau sudah paham begitu, maka kita tetap fokus kepada kekuatan hujah ilmiahnya. Tidak perlu memaksa-maksa. Tidak perlu melarang-larang orang mau memanggil dia sebagai Habib, mengaku sebagai Habib. Ya urusan masing-masing. Jangan lalu dianggap ini belum terbukti. Belum terbukti menurut siapa? Toh yang mengisbat mereka Habib itu ya bukan orang kaleng-kaleng juga. Tidak menuntut pembuktian. Ini kan masalah biar kita paham. Kita yang bodoh, yang awam itu harus tahu batasan. Kita ikut siapa, silahkan. Tapi jangan merasa paling benar. Apa buktinya merasa paling benar? Melarang-larang orang. Jadi orang dianggap salah. Yang percaya dia itu Habib, yang percaya dia itu Duriyah dianggap salah. Dianggap tidak terbukti. Sehingga jangan mengaku-ngaku lah. Urusan kamu menganggap mereka salah. Mereka punya hujah. Kalau kita paham begitu kan enak. Ini menjadi perbedaan saja. Muncul Kiai Haji Imaduddin ini menampilkan pendapat yang kalau dihitung-hitung, kalau kamu mau melek informasi saja, tidak cuma belajar di YouTube, kamu akan paham ini satu lawan berapa. Kamu ceklah nakobah-nakobah itu. Ada nggak yang mengatakan mengkoti batil do'if jidan-jidan itu? Jangan-jangan hanya Kiai Haji Imaduddin sendirian. Jangan-jangan nakobah-nakobah yang Dr. Anis Madinah yang masih hidup orangnya itu, yang nakib
Jadi statusnya itu sudah nakib, jelas nasabah. Bukan tidak tahu kalau kitabnya tidak ada, Pak. Jangan kita sempit pikiran seolah-olah hanya Kiai Haji Imaduddin yang tahu kitabnya nggak ada. Itu namanya kita katak dalam tempurung, tidak mengerti keadaan yang sebenarnya, tapi sudah merasa mencapai langit. Itu loh. Jangan, jangan. Kamu mengikuti pembahasan nasab cuma dari YouTube kok merasa yang paling benar. Itu loh yang membuat saya miris. Sampai berani meyakini betul-betul mereka itu palsu. Jangan ngaku-ngaku, tidak terbukti. Jadi kamu ikut siapa saja, tahu diri. Tahu diri. Saya tidak ngegas ke Imaduddin salah. Masih saya bela kalau ada argumentasi ilmiahnya. Yang nyerang ke Imaduddin pun tidak semuanya saya terima, saya saring lagi. Biar ini pure. Di mana kita bicara kajian ilmiah, di mana kita bicara memilih pendapat siapa. Begitu ya, begitu. Allahumma hadina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.